Salam sahabat Toto, kita akan general reading ya. Kali ini adalah bagaimana perjalanan cinta, rezeki, karir, jodoh ke-12 Sio di tahun 2024. Atau khususnya nanti di tahun Naga Kayu ya, menginjak tahun Naga Kayu tanggal 10 Februari. Kita akan mulai dengan Sio yang pertama. Sio yang pertama adalah Sio Tikus ya. Kalian mungkin kalau belum tahu ceritanya kenapa Sio Tikus menjadi Sio yang pertama, bisa tengok di videonya Toto, ada ya. Urutan ke-12 Sio, Toto Tarot Reader akan muncul cerita bagaimana kenapa Sio Tikus menjadi Sio yang pertama. Yang dia naik di punggungnya kerbau setelah dekat dengan Kaisar Giok, dia meloncat ya. Jadi Sio Tikus menjadi Sio yang tercerdik. Dan ya, yang jelek menjadi Sio yang terlicik ya. Karena dia mendorong kucing sampai masuk ke sungai, sehingga dia sampai sekarang dikejar-kejar oleh kucing ya. Dan melompati dari punggungnya kerbau dan menjadi Sio yang pertama mengalahkan kerbau yang paling kuat dan paling pandai berenang ya. Kita akan lihat apa sih yang terjadi untuk Sio Tikus di tahun 2024 atau khususnya di tahun Naga Kayu. Kehidupan kalian ke-12 Sio ya, rezeki, karir, jodoh ya. Rezeki, karir, jodoh, kesehatan. Bagaimana rezeki kalian para Sio Tikus? Sio Tikus, rezeki kalian melelahkan ya di tahun 2024. Tapi jangan khawatir ya. Di tahun Naga Kayu adalah tahun pertumbuhan. Walaupun kalian lelah bekerja, tapi hasilnya sepadan ya. Ada hasil yang masih kalian simpan. Nggak apa-apa, kerja keras biasa buat Sio Tikus. Sio Tikus adalah salah satu Sio pekerja keras. Yang penting hasilnya ada gitu ya Sio Tikus ya. Jadi jangan khawatir, semua yang kalian kerjakan walaupun capek tapi menghasilkan sesuatu. Walaupun lelah tapi mendapatkan imbalan yang cukup, imbalan yang sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Sio Tikus, setelah rezeki kita ke karir, bagaimana urusan karir kalian para Sio Tikus? Sekali lagi, apa yang kalian kerjakan nggak mudah di tahun Naga Kayu. Udah kelihatan ya naga tuh bagaimana panasnya ya. Tapi dengan panas itulah terjadi pertumbuhan. Walaupun memang nggak gampang, banyak strategi yang harus kalian lakukan, banyak effort, kerja keras atau mindset baru dan ide-ide baru yang akan lahir. Itulah yang akan membawa kalian ke dalam jenjang yang lebih tinggi, ke dalam kesuksesan yang lebih tinggi. Bagaimana dengan asmara? Asmara kalian oke ya. Ada komunikasi yang lebih bagus, ada komunikasi yang lebih meningkat di antara kalian. Yang seperti yang kita ketahui, banyak Sio Tikus di tahun 2023, di tahun kelinci air ini komunikasinya dengan pasangan, dengan pacar, dengan gebetan tuh amburadul ya. Untunglah di tahun 2024 Naga Kayu semuanya terbuka, semuanya menghangat. Kehidupan cinta yang adem ayem, kemudian mungkin yang bukan adem ayem lagi ya, perang dingin, bahkan perang nuklir ya, perang piring ya, sendok garpu melayang ya, akan membaik di tahun 2024. Secara kesehatan kalian akan sangat bugar. Hati-hati lambung aja ya. Diet boleh, tetapi jangan terlalu, harus konsultasi. Diet boleh dengan tetap mengindahkan hal-hal asupan gizi dan nutrisi kalian. Itu ya lambung yang perlu, dan migrain. Itu ya kepala, sakit kepala itu aja. Yang lain akan bagus ya, paling pilek-pilek gitu ya biasa. Kita lanjutkan untuk Sio Kerbau. Bagaimana energi Sio Kerbau? Kehidupan, rezeki, karir, jodoh, dan kesehatan kalian.
Sio kerbau, rezeki tumbuh walaupun nggak meledak. Meledaknya kalian di tahun 2023 ya. Aminkan di komentar ya untuk kalian yang udah memang meledak di tahun 2023 ya. Di tahun 2024, tahun naga kayu nanti akan tetap tumbuh walaupun nggak meledak banget, nggak meloncat banget, tapi pertumbuhannya ada. Kemudian di dalam karir kalian harus menahan ambisi. Karir akan ada, akan bagus. Tetapi ambisi untuk menjadi orang yang paling wow itu harus kalian perhatikan. Jangan sampai kalian terjebak ke dalam ambisi yang besar dan kemudian kalian melupakan. Intinya tuh jadinya kalian overconfident, terlalu percaya diri, akhirnya menjebak kalian di dalam sesuatu suasana yang gak baik. Gitu ya untuk para Sio kerbau ya. Karir akan meningkat, tetapi kalian harus jaga ambisi, pergunakan strategi. Ingat, planning adalah kunci sukses untuk kalian berhasil mencapai apa yang kalian harapkan. Bagaimana di dalam percintaan? Rupanya di dalam percintaan komunikasi Sio kerbau agak menurun. Berbeda dengan tahun 2023 yang lancar, hangat ya. Tetapi di tahun 2024 nanti komunikasinya agak rungkat ya. Agak kacau ya Sio kerbau ya. Itu kalian perlu hati-hati ya supaya nggak terjadi pertikaian, kesalahpahaman antara kalian dengan pasangan, dengan pacar, dengan gebetan, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua. Intinya perbaiki komunikasi, hati-hati dengan komunikasi kalian. Yang biasanya kalian pendiam bisa aja jadi cerewet nih di tahun naga kayu ya. Itu yang perlu kalian perhatikan. Bagaimana kesehatan? Kesehatan lancar jaya. Yang perlu diperhatikan hanya kepala, pundak, lutut, kaki ya. Biasa Sio kerbau sering bekerja keras sehingga banyak yang asam urat ya, kepala punggung itu rematik kayak gitu-gitu. Apakah mandi malam nggak baik? Sama aja sih sebenarnya. Tetapi karena kalau mandi malam itu suhu udara perbedaannya sangat besar, itu yang bisa menjadi nggak baik. Tapi kalau kalian pelan-pelan memulai mandi dengan kaki, telapak kaki dibasahin telapak tangan, terus naik ke lutut, baru nanti kepala yang terakhir ya, itu akan nggak masalah sebenarnya ya. Di dalam ilmu kedokteran juga nggak masalah mandi malam, tapi diingat mandinya pelan-pelan. Kalau kalian dari luar langsung jebur, suhu yang berbeda drastis itulah yang membuat mungkin tidak baik gitu ya. Kita lanjutkan ke Sio macan. Bagaimana kehidupan, rezeki, cinta, karir, jodoh, dan sebagainya. Kesehatan untuk Sio macan. Sio macan, apa sih yang terjadi dengan rezeki kalian? Perjuangan ya. Akan ada perubahan yang besar banget di tahun 2024. Perubahannya mendadak dan drastis. Semoga itu membaik ya Sio macan ya. Tetapi intinya tetap harus berjuang karena banyak kalian yang akan disalib dalam tikungan. Sio macan akan banyak yang diselingkuhi di dalam hal bisnis itu loh ya. Dikhianati ya. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan ya. Para pengkhianat mengincar rezekimu, para Sio macan. Para pencoleng mengincar duitmu. Jadi hati-hati di dalam perjanjian kerja. Jangan arogan dan terlalu percaya diri sehingga kalian mengabaikan hal-hal kecil. Ini akan berbahaya. Rezekinya banyak ya, dan drastis banget perpindahannya ya. Tetapi itu kalian tetap harus hati-hati. Begitu ya untuk para Sio macan ya. Terus bagaimana dengan karir? Karirnya adalah ide-idemu banyak yang akan dipakai. Ide-idemu banyak akan bermunculan dan itu akan membawa kalian ke taraf yang lebih tinggi. Ingat ya, kunci sukses yang Toto sering bilang
adalah yang pertama adalah kreativitas, yang kedua semangat, dan ketiga plan. Nah, kreativitas kalian inilah yang akan menunjang karir kalian. Kalau kalian nggak kreatif, tetap memperlakukan pekerjaanmu seperti tahun-tahun lalu atau usahamu seperti tahun lalu, ya udah kalian akan gitu-gitu aja. Maka sering ya, banyak ya, apalagi kalau pindah generasi ya, usaha saya tuh udah saya jalanin dengan hal yang sama, setiap saat tuh sama. Kenapa kok rezekinya naik turun? Iya, tiap musim, tiap pengaruh energi itu berbeda perlakuannya. Seperti yang Toto bilang, di tahun 2023 kunci suksesnya adalah fokus, percaya diri, dan akurasi data. Sedangkan di tahun 2024 naga kayu, kreativitaslah yang memegang hal penting. Semangat nomor 2 dan planning berada di dasar dari apa yang akan kalian kerjakan. Gitu ya Sio Macan, semoga semuanya bisa sukses mencapai puncak kejayaan. Kemudian untuk hal cinta, perjalanan ya Sio Macan, kalau kalian belum menemukan seseorang yang memang cocok banget, jangan terburu-buru. Masih ada kereta yang akan lewat. Jangan memaksakan diri untuk menikah, mendapatkan pacar atau mendapatkan gebetan hanya karena takut ditanyain orang tua kapan kalian menikah ya. Ada sih, tetapi memang tetap harus hati-hati. Pilih yang benar-benar sesuai dengan kriteria kalian. Gitu ya. Perjalanan tunda setahun nggak masalah lah ya, pernikahan, asal itu karena dipakai seumur hidup ya. Pernikahan adalah satu kali seumur hidup, jadi berhati-hati di tahun 2024 nanti. Bagaimana kesehatannya? Ratu banget ya Sio Macan. Di tahun naga kayu banyak kesembuhan ya. Di tahun naga kayu nggak banyak yang akan jatuh sakit keras. Di tahun naga kayu banyak terjadi kesembuhan. Orang-orang yang sakit parah akan tiba-tiba sembuh, dan orang-orang yang sakit ringan tiba-tiba nggak pernah sakit ya. Ini adalah tahun yang sehat banget, tahun pertumbuhan, tahun perbaikan diri. Aminkan di komentar ya untuk para Sio Macan ya. Kita lanjutkan ke Sio yang berikutnya adalah Sio Kelinci. Apa yang terjadi untuk Sio Kelinci? Keren banget ya. Rezeki akan banyak dari dasar kerukunan antara kalian dengan keluarga, antara kalian dengan klien, dengan rekan kerja, atau bahkan dengan kompetitormu sendiri. Berjalanlah dengan baik dengan tidak menyerang. Seperti ya tahun 2024 banyak perayaan ya. Imlek, Natal dulu ya. Natal, tahun baru, Imlek, kemudian pemilu ya. Kemudian disambung Idul Fitri dan banyak lagi. Pokoknya liburnya banyak deh. Toto hitung ada 24 hari libur ya di tahun 2024 nanti ya. Untuk Sio Kelinci, rezeki kalian adalah kerukunan kalian, di mana kalian bisa rukun dengan keluarga, terutama dengan pasangan. Rezeki kalian akan wow, meledak. Tapi hati-hati ya, kalau nggak rukun kalian bisa hancur. Jadi kalau kalian merasa nggak rukun dengan pasangan, segera berbaikan. Kalau nggak bisa berbaikan, bicara ke Mbah Toto ya, konsultasi. Ini kan konsultasinya Mbah Toto itu sukarela ya, sesukamu dan serelamu, asal kalian rukun gitu ya. Asal kalian nggak berantem melulu sama pasangan kalian ya. Baik juga permasalahan bisnis juga boleh ya. Permasalahan bisnis, pekerjaan apa yang cocok, kalian WA ya, WA ada di depan dan di belakang sendiri. Itu ada WA-nya Mbah Toto gitu ya.
Kita lanjutkan dengan bagaimana karirnya saya, Mbah. Banyak ya karir nih muncul melulu ya, ide-ide yang kreatif. Seperti tadi muncul juga ya ini ya, Ace of Swords ya, di Shio Macan kayaknya. Ide kreatif, bagaimana kalian membongkar mindset kalian, bisa out of the box, akan membuat kalian benar-benar naik tinggi. Banyak sekali ide kreatif yang akan muncul untuk kalian para Shio Kelinci. Kemudian kita lanjut ke masalah asmara. Nah, ini yang hati-hati ya. Di tahun naga adalah tahun yang panas. Sedikit terpercik api maka akan berantem berkepanjangan. Maka hati-hatilah kalian para Shio Kelinci. Kendalikan emosi kalian yang biasanya lemah lembut. Di tahun naga kayu nanti bisa benar-benar meledak-ledak ya. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Hati-hati, jangan khawatir karena ini general reading ya. Tetapi tetap kalian buat kewaspadaan supaya kalian tetap harmonis di dalam rumah tangga. Ingat nih hubungannya, harmonis akan kaya raya. Gitu ya Shio Kelinci. Kemudian bagaimana dengan kesehatan? Nyaman banget. Shio Kelinci adalah salah satu Shio yang jarang sakit. Walaupun biasanya kurus ya, nggak gempal badannya, tetapi dia jarang sakit ya. Ini adalah Shio Kelinci. Itu adalah kehebatan Shio Kelinci dengan Shio Kuda ya. Dua Shio ini jarang sakit. Bila kalian Shio Kelinci dan Shio Kuda yang memang nggak pernah nginjek rumah sakit ya, nggak pernah disuntik kecuali vaksin ya, nggak pernah diinfus, tulis di komentar. Klaim energi positifnya bahwa kalian adalah Shio tersehat yang ada. Kelinci paling batuk pilek ya. Kemudian mata ya. Hati-hati, banyak makan wortel lah ya, atau jangan banyak main game sehingga mata rabun ya. Nah, kita masuk ke Shio naga. Shio-nya naga, Shio-nya para naga di tahun naga kayu. Ini menarik ya, karena naga ketemu naga itu akan menjadi penguat atau energi booster. Kenapa orang sering menyebut ciong? Nah, ini kita jelaskan ya. Untunglah kalian balance ya para Shio naga. Ini lebih bukan ke balance lagi ya, tetapi ke harmoni. Shio naga di tahun naga kayu nanti banyak kalian yang akan mendapatkan sebuah energi yang besar. Kenapa disebut ciong? Kenapa bisa berbahaya? Di tahun naga untuk Shio naga bisa berbahaya karena energi booster, energi yang menguatkan. Yang baik akan bertambah baik, yang kuat akan bertambah kuat. Tetapi celakanya hal-hal yang negatif akan bertambah negatif. Misalnya nih, kalian baik dermawan, kalian di tahun naga akan dermawan banget. Kalian sukses, pintar, punya ide yang banyak, akan bertambah kuat, idenya bertambah pintar dan bertambah kaya raya. Tetapi bahayanya yang negatif, bila kalian arogan akan bertambah arogan berlipat-lipat ya. Atau kalian yang sombong akan bertambah sombong. Kalian yang overconfident akan bertambah overconfident sehingga bisa menyebabkan kalian jatuh ke jurang. Makanya tetap hati-hati ya, walaupun jangan takut, tetapi harus tetap waspada. Terutama hindari melakukan hal-hal yang jahat, yang buruk, yang jelek. Atau kalian yang sekarang ini menjadi Shio naga yang minder, jarang ya ada Shio naga yang minder ya. Biasanya dia optimis. Jangan over optimis. Tapi yang minder, jangan terus kalian berlanjut untuk minder, karena ini akan berbahaya, menjadi beban buat kalian. Gitu ya. Di dalam karir hati-hati, musuh dalam selimut.
pura-pura menjadi kawan, tiba-tiba menusuk dari belakang. Shio naga akan mengalami banyak hal itu. Walaupun karir kalian banyak, butuh perjuangan besar. Walaupun karir kalian akan meningkat, tetapi banyak yang akan menjegal, menggunting kalian di dalam lipatan. Gitu ya para Shio naga. Kemudian di dalam kehidupan percintaan banyak penilaian kalian yang dinilai atau kalian lagi menilai sesuatu dan terjadilah keputusan, judgement, pengadilan. Apakah kalian jadi menikah atau enggak? Apakah batal atau lanjut? Apakah banyak yang merestui atau enggak? Disitulah di tahun naga kayu nanti banyak sekali terjadi keputusan-keputusan yang akan kalian ambil. Intinya ini adalah tahun naga untuk berpesta pora ya. Yang gagal paling ya 5% ya. Tapi yang 90% akan melangsungkan pernikahan, perkawinan, pertunangan, pesta ulang tahun atau apapun ya. Banyak. Nah, ini nih baru ketemu ini ya di antara Shio yang udah saya baca tadi, tikus, kerbau, macan, kelinci, sehat walafiat. Shio naga yang harus hati-hati. Ini ya Shio naga ya, terutama migrain, sakit kepala, pencernaan, kemudian sakit pinggang ya nih, hampir-hampir mirip dengan macan lah ya. Kepala, pundak, lutut, kaki harus hati-hati. Makanan dijaga, nutrisi harus tetap terjamin, tetapi nggak boleh berlebihan. Istilahnya tuh jangan manjakan lidahmu tapi mengorbankan tubuhmu. Sekarang ini saatnya kalian membalas budi tubuhmu yang sudah melayani berpuluh-puluh tahun, istilahnya ya, melayani kesana kemari, kadang kalian siksa ya dengan makan yang berlebihan karena memanjakan mulut kalian, memanjakan lidah kalian, tidak memperhatikan kebutuhan tubuh kalian. Saat ini kalian harus membalas budi pada tubuhmu, pada lambungmu, pada ususmu, pada knalpot kalian ya. Terutama bagi yang makan lombok terlalu banyak, mulutmu enak, knalpotmu jebol ya. Itu adalah dua sisi mata pedang dari cabe ya. Dari lombok pedes enak tetapi bikin jebol knalpot ya. Gitu ya Shio naga, hati-hati dengan makanan ya. Kalian harus saatnya untuk membalas budi, membalas jasa dari tubuh kalian dengan memberikan sesuatu yang bagus, sesuatu yang membawa kebaikan. Kita lanjutkan ke Shio ular. Bagaimana dengan Shio ular? Shio ular, apa yang terjadi di tahun 2024? Rupanya kalau rezeki Shio ular memang mengalami peningkatan yang lebih baik. Di dalam karir ada kebimbangan, hati-hati teman makan teman. Kemudian untuk di dalam percintaan banyak yang muncul percintaan ya Shio ular ya. Banyak yang kalian akan dipatok ular ya. Banyak yang akan mendapatkan jodoh kalian ya Shio ular ya. Kita flash, kita ambil lagi, kita mulai dari awal. Rezeki bagaimana Shio ular? Rezeki akan naik lebih tinggi, mungkin 3-4 kali lipat dari tahun kelinci air ya. Di tahun naga kayu kalian akan meledak. Ini adalah ledakan yang terbaik di 10 tahun atau bisa dibilang di 12 tahun ke belakang. Di tahun naga kayu ini adalah tahun terbaik untuk Shio ular. Tahun rezeki yang benar-benar melimpah. Aminkan di komentar ya untuk para Shio ular ya. Klaim energi positif untuk kalian bisa akan menerima energi positif menjadi Shio yang akan menerima ledakan rezeki yang luar biasa 3-4 kali bahkan lebih dari tahun-tahun lalu, dan menjadi tahun yang terindah di antara ke-12 tahun sebelumnya.
Ini ya si ular luar biasa ya. Ini keberlimpahan, abundance bahasa Maduranya ya. Untuk karir juga oke, walaupun ada kebimbangan, keraguan, kegalauan di antara kalian. Para si ular, mampu nggak sih aku? Mampu nggak sih saya menerima beban itu? Mampu nggak sih mencapai target yang tinggi? Mampu nggak sih mendapatkan kekayaan yang sesuai dengan kalian harapkan? Mampu nggak sih memegang perusahaan, memegang kendali? Ya, seperti itu ya. Tetapi itulah kalian akan bisa melaksanakannya dengan baik ya para si ular, jangan takut. Semua akan terkondisi dengan bagus. Di percintaan, energi cinta akan meledak banget di tahun naga kayu nanti ya. Semula yang terkekang, terikat tiba-tiba memperoleh jalan yang besar. Banyak sio ular juga yang akan mengalami pernikahan, bertemu jodoh, ular digigit ular ya. Aminkan di komentar ya, si ular tampaknya komunikasi akan baik banget ya. Kemudian secara perekonomian juga luar biasa. Hanya hati-hati nih teman, makan teman ya. Di bidang kesehatan, si ular tengah berada di keadaan yang prima. Banyak sekali keajaiban di mana kalian yang sakit, penyakitnya udah parah, yang kronis, yang orang bilang nggak bisa disembuhkan, tiba-tiba sembuh. Bagi kalian yang udah tiba-tiba ada keputusan, kalian udah putus asa dengan penyakit apapun, WA ke Toto ya. Toto kalau resep gratis ya. Kalau baca kayak gini aja yang bayar karena butuh energi ya. Dan anak-anak yang kirim video ya, walaupun bayarnya sukarela ya, sesukamu dan serelamu ya. Tapi untuk resep gratis ya akan Toto kasih kalau kalian mempunyai penyakit yang lama banget nggak bisa sembuh, atau udah mungkin kalian udah angkat tangan juga ya. Semoga ada keajaiban nih, karena di sini ada kesembuhan total untuk kalian para si ular. Kita cukupi dulu ya untuk sio yang berikutnya, kuda, kambing, monyet, ayam, sio anjing, dan sio baby kita lanjutkan di sesi berikutnya. Sekali lagi untuk kalian semua, klaim energi positif ya. Tulis di komentar, saya menerima energi positif. Tulis yang baik-baik apa yang kalian inginkan di tahun 2024 nanti, atau di tahun naga kayu. Semoga kalian semua selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Tutu.